Kalau tidak kita lanjutkan ke fungsionalisasi yang lain, yaitu material yang digunakan dalam aplikasi optik. Mungkin kalian tidak banyak apa aja material optik sebagai apa aja? Buat sebagai pigmen untuk atau pewarna pada kaca seperti yang di logam tanah jarang. Pigmen. Sebagai itu pemberi warna atau dye. Pigmen itu malah bukan, nggak dikenal sebagai optik juga sih. Tapi sebenarnya yang optik itu apa sih? Transisi elektronnya tuh menghasilkan material optik yang kalian kenal. luminesensi. Itu yang bisa berluminesensi. Tapi kayak misalnya lensa. Lensa itu material optik. Betul. Dia fungsinya adalah untuk memanipulasi cahaya. Jadi lensa itu kan bertugas untuk memfokuskan atau men-spreading cahaya dari kayak lensa itu difokuskan kan. Kayak misalnya Anda punya mikroskop sehingga atau memperbesar. Jadi image itu dari kecil diperbesar itu juga. Jadi ada sesuatu yang material itu ditujukan untuk mengubah atau memanipulasi cahaya. Cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik. Dasarnya adalah itu. Nah, jadi kita cahaya itu apa? Cahaya itu gelombang elektromagnetik. Dan kalau kita berbicara tentang material optik itu berarti material yang bisa berinteraksi dengan cahaya. Dan interaksi itu bisa macam-macam. Jadi ini bisa terjadi perubahan polarisasi. Itu yang kita di kimia bahas sebagai material aktif optik. Jadi dia bisa mengubah polarisasi cahaya yang tadinya orientasinya seperti ini bergeser berapa derajat ke kanan atau ke kiri. Kemudian dia bisa menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Ini berfungsi seperti filter. Jadi kita bisa memfilter cahaya. Jadi cahaya putih itu sebenarnya adalah apa ini maksudnya dengan cahaya putih? Campuran semua spektrum. Makanya nanti ada X-ray white source, white light. Apa itu X-ray white light? Campuran X-ray-nya tuh tapi dari semua warna. Dalam gelombang sinar X spektrumnya lebar. Tapi kalau ada atomic X-ray dia cuma pada satu panjang gelombang tertentu. Nah, jadi kita bisa gunakan sebagai filter untuk memfilter atau meloloskan atau tidak loloskan cahaya pada rentang frekuensi atau panjang gelombang tertentu. Nah, kemudian ada perubahan intensitas cahaya yang lewat. Jadi sekarang itu komunikasi yang utama pakai apa? Komunikasi. Pakai apa? Fiber optik. Bukan lagi pakai satelit. Yang utama, yang lebih cepat. Nah, fiber optik itu Anda bayangkan fiber optik ujungnya di Taiwan satu sisi, ujung berikutnya di mana? Los Angeles di San Francisco. Itu cahayanya itu dikirim pakai cahaya, bukan pakai kabel tembaga. Kalau kabel tembaga tahanannya besar. Nah, karena jaraknya jauh, pasti intensitasnya akan menurun kan? Maka kita harus mengamplifikasi supaya intensitasnya naik lagi. Jadi itu kita bisa gunakan amplifier yang mengubah cahaya yang tadinya sudah redup, kemudian dia hanya mengubah intensitas, tidak mengubah panjang gelombang ataupun frekuensinya. Nah, tapi ada yang bisa mengubah frekuensinya. Jadi ada frekuensi doubling. Jadi kalau Anda masukkan, ini ada material, masukkan di sini cahaya dengan panjang gelombang lambda, keluar itu adalah cahaya dengan panjang gelombang setengah lambda. Itu yang disebut sebagai doubling frekuensi. Jadi kita naikkan frekuensinya 2 kali lipatnya. Jadi itu bisa terjadi. Jadi kita bisa memanipulasi cahaya. Jadi intinya material yang bisa digunakan untuk memanipulasi cahaya. Nah,
Yang kita akan bicarakan, jadi cahaya itu masih bersifat gelombang. Jadi ada dua gelombang yang erat di kehidupan kita, gelombang elektromagnetik. Jadi kalau kita punya HP, antara HP dengan menara, repeater atau dengan server itu berinteraksi dengan gelombang elektromagnetik. Sementara HP kita dengan diri kita itu bekerja dengan gelombang akustik. Yang kita akan manipulasi adalah yang gelombang elektromagnetik tersebut. Nah, jadi kalau gelombang elektromagnetik itu bergerak dalam jarak tertentu, maka ada frekuensi dan kemudian ada amplitudo. Biasanya perubahan yang paling besar ketika dia menempuh jarak tertentu itu adalah pada amplitudonya. Frekuensinya biasanya tidak akan mengalami perubahan. Jadi makanya dulu ada gelombang AM sama FM. Artinya AM amplitude modulation. Kalau FM, nah itu apa maksudnya? Kalau ada radio itu memancarkan apa? Gelombang bunyi. Ya gelombang elektromagnetik. Tapi sebenarnya di broadcast FM. Informasinya berupa apa? Berupa kalau gelombang radio suara. Jadi gimana cara? Ada kalau penyiarnya bilang A begitu, berarti pendengarnya harus mendengarkan A. Gimana cara mengirimkan bunyi A itu melalui gelombang radio? Berarti kan saya harus memancarkan gelombang elektromagnetik kan dari pemancar radio ke penerima kita. Nah, informasi berupa A, B, O atau itu yang diubah adalah amplitudonya. Frekuensinya sama. Jadi kalau A misalnya amplitudonya sekian, B misalnya kita mau B berarti pola amplitudonya begini. Naik turun amplitudonya seperti ini. Itu namanya amplitudo modulation. Jadi yang diubah adalah amplitudonya. Nah, kalau frekuensi modulation yang diubah adalah frekuensinya. Jadi A itu adalah kombinasi dari frekuensi sekian hertz, sekian hertz, sekian hertz. Jadi ada gelombang. Nanti kalau B berarti kombinasi panjang gelombang dengan kombinasi frekuensi yang berbeda-beda. Kebayang? Jadi kayak coding seperti itu. Mana yang lebih bersih? Pernah dengar gelombang AM? Jarang. Dengerin radio ini jarang. Dengarnya streaming internet. Kalau saya masih dengerin radio. Yang mana yang banyak? FM yang lebih kan? Kenapa? Kalau AM itu dia hujan saja. Air karena dia bersifat dipol, punya momen dipol, itu dia bisa berinteraksi gelombang elektromagnetik dan dia menyerap gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh radio, pengantar radio, sehingga intensitasnya bisa turun atau terganggu bunyi kesak-kesak dan lain sebagainya. Kenapa? Kayak TV juga, TV analog kan. Kalau sekarang TV digital, jadi yang dikirim itu pulsa 10101010 dan kemudian itu decoding balik. Nah itu namanya ada propagating dan dikirim berkurang, tapi nggak pernah hilang kan. Jadi kalau sudah foton satu tercipta, maka dia akan selama-lamanya mengisi dunia ini. Jadi makanya ada, kalau ada sudah satu perbuatan itu nggak bisa dihapus. Jadi kalau Anda menyalakan api di sini, maka dia kan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu akan terus menjalar sampai ujung alam semesta. Tetap ya, meskipun intensitasnya turun, tapi itu tetap akan jalan sampai ujung alam semesta, sampai Tuhan lah istilahnya. Jadi apapun yang Anda perbuat itu akan pasti sampai di sana. Kalau berdasarkan teori elektromagnetik. Nah, ada gelombang resonansi. Gelombang resonansi itu gelombang diam. Jadi gelombang itu kan punya puncak, punya lembah ya. Dan di sini puncak dan lembahnya itu berada pada posisi yang sama. Jadi itu sebenarnya gelombang diam, itu gelombang resonansi.
Nah, sebenarnya ini juga merupakan gelombang resonansi. Itu sebenarnya gabungan dari semua gelombang-gelombang yang bergerak, yang punya hubungan tertentu. Nanti kita bisa lihat. Jadi ada hubungan tertentu. Jadi ini sebenarnya berdasarkan pada prinsip bahwa semua ini nanti dipakai pada transformasi Fourier atau deret Fourier. Pernah belajar transformasi Fourier kan di FTIR itu menggunakan transformasi Fourier kan? Kenapa dia pakai transformasi Fourier? Apa itu transformasi Fourier? Nggak belajar, nggak diajar itu. Lupa. Dipakai aja. Itu nanti kita bisa lihat. Nah, untuk gelombang longitudinal itu propagasinya, jadi perubahan gangguannya itu sama searah dengan propagasinya. Jadi kalau gelombang bunyi, saya ngomong seperti ini, itu berarti ada udara. Jadi kalau saya ngomong, itu kan lidah kita atau itu mendorong udara, sama kayak pukul beduk, ini diafragmanya, kulit binatang itu kita pukul begini, maka diafragmanya karena terpukul maka dia akan begini. Ini akan mendorong udara yang di sini menjadi tertekan dan kemudian dia akan propagasi, dan kalau dia diterima di kuping kita kan juga diafragma begini. Ini ada tekanan yang membuat dia bergetar sehingga kita bisa getaran ini sama dengan getaran dari diafragma ini sehingga kita bisa mendengarkan bunyi yang sama. Begitu, itu prinsipnya seperti itu. Itu prinsip propagasi. Nah, gelombang itu macam-macam ya. Jadi kalau kita juga punya gelombang tsunami. Jadi kenapa gelombang tsunami itu merusak? Besar, karena gelombangnya besar, tekanan airnya bisa hancur. Bukan. Gelombang tsunami itu kenapa sangat merusak? Sebenarnya kalau ada gelombang tsunami, ada perahu nelayan masih di tengah laut, tsunami yang besar pun masih ada aman karena nggak akan merasakan gelombang tsunami. Jadi gelombang tsunami itu efek yang paling besar kalau dia ada di pantai. Kenapa? Jadi kalau pantai itu kan seperti ini ya. Pantai. Nah, kalau ada gelombang tsunami itu sebenarnya ada gelombang begini. Gelombang tsunami itu, jadi ini kecepatan gelombang di sini itu akan sebanding dengan kedalaman, itu berbanding terbalik. Jadi kecepatan gelombang itu, jadi kalau masih di tengah laut biasanya gelombang tsunami itu lebar begini, sehingga orang tidak akan ada nelayan di sini tidak akan merasakan gelombang tsunami. Tapi kalau dekat dengan pantai ini akan semakin tinggi, dan kemudian di sini dia akan jatuh. Kenapa seperti itu? Kenapa gelombang tsunami itu kalau semakin tinggi, semakin dekat pantai dia semakin tinggi? Karena kecepatan gelombang itu bergantung kepada kedalaman. Jadi kalau semakin dalam, V-nya itu semakin A-nya itu besar, maka V-nya itu akan semakin tinggi. Jadi kalau kedalamannya besar, V-nya semakin tinggi. Akibatnya apa? Kalau ini ada dua mendekati pantai kan semakin jauh semakin landai kan? Maka kecepatan di sini mana yang lebih besar? Ini akan lebih cepat dibandingkan dengan yang ini. Akibatnya apa? Karena yang di belakang kecepatannya lebih tinggi, dia mendorong yang di depan. Yang di depan lambat. Akhirnya lama-lama akan terjadi tumpukan muatan. Jadi kemudian kayak didesak begitu semakin tinggi sih, dan setelah tinggi dia akan punya efek banting yang besar. Makanya kayak main di pantai kan, gelombang naik terus ketika jatuh itu energi kinetiknya besar kan, itu yang bisa menyeret orang. Energi potensial gitu, karena kinetik jauh gitu. itu gelombang tsunami bahaya.
Dan tsunami yang itu bisa propagasinya jauh ya. Jadi pernah ada tsunami yang tingginya berapa 3-4 meter di Jepang. Di Jepang. Penyebabnya apa? Penyebabnya ada di Chili. Ujung Amerika Latin. Chili itu negara Chili. Chili, Chili ya. negara di Amerika Selatan. Oh iya. Jadi dia Amerika karena Latin. ada landslide, ada longsoran di pantai, kemudian menimbulkan tsunami-nya sampai di Jepang. Sampai sebegitu besar propagasinya. Nah ini spektrum elektromagnetiknya. Jadi sebenarnya lebar. Jadi kalau yang paling rendah itu kita gunakan untuk AC. AC berapa hertz frekuensinya? Ini colokan listrik AC berapa hertz frekuensi? Nggak tahu. 1 kilohertz, megahertz, hertz, megahertz. Berapa? Megahertz. Enggak hertz. Hertz berapa hertz? Hertz. AC. Hertz. Colokan listrik ini. Colokan listrik. Kan ada listrik kita PLN itu AC atau DC? AC. AC. AC berarti kan dia punya frekuensi berapa kan? gitu, Frekuensinya berapa? Nggak tahu. 1. Kan 50 50 hertz. 50 atau 60 hertz. Oh, kecil. Kecil ya. Jadi itu AC. Nah kalau radio frekuensi itu ordernya megahertz. TV radio juga megahertz, jadi ratusan. Kemudian gelombang mikro itu yang dipakai untuk komunikasi HP dan lain sebagainya itu di gigahertz. Kemudian inframerah itu dari terahertz begitu. Itu masuk inframerah. Kemudian visible, ultraviolet, sinar X dan gamma. Nah, yang dilihat itu visible ya di mata kita. Dan itu spektrumnya sempit ya. Dari berapa nanometer ke nanometer? Berapa? Kalian harus bangun sense kayak gitu. Berapa? 400 sampai 700-an gitu ya. 400 nanometer sampai 700 nanometer yang bisa dilihat oleh manusia. Nah, karena visible itu kecil, maka juga informasinya juga terbatas. Jadi Amerika kan mengirimkan teleskop luar angkasa kan. Kalau dia bekerja di frekuensi apa? Gimana? Cahaya tampak. Kalau yang baru James Webb di mana? Di inframerah. Kenapa inframerah? Inframerah berkaitan dengan thermal. Jadi aktivitas thermal, aktivitas kita bisa mendeteksi proses-proses yang berkaitan dengan pembentukan thermal lebih besar, kayak misalnya gesekan, kemudian nah itu informasinya bisa seperti itu. Kalau cahaya tampak biasanya diakibatkan oleh apa? Dan UV, transisi elektronik. Nah itu apa namanya, daerah spektrum. Kalau sinar X, transisi elektronik tapi untuk core elektron. Kalau gamma diakibatkan oleh atau dipancarkan oleh apa? Oleh inti atom. Jadi kalau kalian ingin melihat perubahan di dalam inti, maka lihat sinar gamma yang dipancarkan. Kalau Anda ingin melihat perubahan core elektron, lihat sinar X. Kalau Anda ingin melihat perubahan transisi elektronik, lihat di ultra UV vis. Kalau Anda ingin melihat energi kinetik, vibrasi vibrasi terutama itu di inframerah. Kalau Anda ingin lihat rotasi di mana? Microwave. Itu ada daerah. Kalau ingin dengarkan musik di radio. Nah ini ada spektrum matahari. Jadi yang paling atas, jadi tidak dari semua panjang gelombang itu tidak flat ya. Jadi yang paling banyak memang yang paling banyak
pancarkan dari luar itu adalah di daerah cahaya tampak intensitasnya tinggi. Jadi ini adalah ekstraterestrial yang paling tinggi, ini adalah ekstraterestrial solar radiation. Jadi radiasi yang dipancarkan oleh matahari itu juga punya spektrumnya. Jadi tidak semuanya intensitasnya sama. Nah, tapi kalau dia kena ozon, dia akan turun sedikit, kemudian itu tidak terlihat ya, ada sebenarnya warna. Kemudian sampai di permukaan laut itu akan turun diserap, dan ini akan ada beberapa penyerapan signifikan. Daerah ini akan diserap oleh oksigen, yang ini oleh air, kemudian CO2 dan ini air. Jadi banyak diserap oleh air dalam daerah yang kurang merah seperti itu, karena itu berkaitan dengan hidrasi. Nah, mata kita itu hanya mengcover dari sekitar 400 sampai sekitar 700-an di sini. Jadi karena sensor kita sensitif, dan itu juga tidak flat ya. Jadi ada dua sensor di daerah 400-an dan ada di 700-an, dan kemudian dikompensasi dengan satu yang di tengah di sini di sekitar 500-an ya. Itu adalah sensor mata. Jadi kita sebenarnya sempit. Nah, kemudian ada fotosintesis itu di daerah 2 ini, maaf guys. Nah, kemudian ada spektrum radiasi benda hitam. Tahu benda hitam? Radiasi. Apa itu benda hitam, radiasi benda hitam? Kenapa benda hitam itu berradiasi? Karena energinya sangat tinggi dan suhunya sangat menyerap panas. Karena itu panas. Tahu benda hitam? Benda. Ya, benda yang warnanya hitam. Hitam. Tapi apa artinya hitam? Menyerap panas. Panas, bukan panas. Menyerap cahaya. Menyerap cahaya. Oh. Benda hitam yang paling ideal yang bisa dibuat manusia gimana caranya? Kalau Anda diminta untuk membuat benda hitam yang paling bagus, gimana caranya? Bener-bener hitam pekat gitu ya. Bisa. Anda punya kaleng, tutup, terus buat lubang kecil. Maka ini adalah benda hitam yang paling sempurna yang bisa Anda bikin. Kenapa? Karena cahaya yang masuk ke sini tidak akan pernah bisa keluar. Dia selalu terperangkap. Jadi itu salah satu cara kita bikin benda hitam yang sempurna. Nah, berarti dia menyerap. Terus radiasinya di mana? Pertanyaannya. Radiasinya besar karena kan banyak cahaya yang terperangkap. Kalau dia menyerap, itu kan berarti dia menyerap energi kan? Energinya karena yang Pada terperangkap saat kapan dia besar. akan melepaskan energi? Anda pernah bakar arang? Iya. Bakar sate, arang. Ada tumpukan arang itu kan, arang-arang satu. Mana yang paling gelap? Yang paling gelap justru yang diantara yang lubang-lubangnya itu, yang Pak. Ini yang paling gelap. Ya kan, di antara arang-arang ini. Sekarang kalau Anda bakar, panaskan semua jadi bara, mana yang paling terang? Yang paling terang justru yang berlubangnya itu, Pak. Yang lubang di antara itu bukan biru. Coba perhatikan baik-baik. Jadi ketika dia dingin, benda hitam itu paling menyerap cahaya. Tapi ketika dipanaskan, benda hitam itu akan jadi emiter cahaya yang paling efisien. Jadi kalau kaleng tadi bolong dalam keadaan dingin, itu yang paling hitam. Kan hitam kelihatannya kan, itu benda hitam. Tapi kalau nanti Anda panaskan suhunya 800 atau 700 derajat Celcius berpijar kan, maka lubang itu yang nanti akan paling terang atau yang berbicara. Nah, itu namanya emisi atau radiasi benda hitam. Nah, jadi orang mengukur punya kaleng cavity begitu, sebenarnya istilahnya bukan kaleng, cavity begitu, ada lubang. Kemudian dipanaskan, kemudian diukur spektrumnya. Jadi dari panjang gelombang tertentu berapa
eh, intensitasnya yang keluar, berapa energi yang keluar. Nah, didapatkan pola spektrum seperti itu. Jadi ini panjang gelombang, kemudian ini adalah temperatur. Jadi kalau 20 derajat Celcius, maka dia akan mengeluarkan cahaya atau mengemisikan energi hanya pada daerah ini. Nanti kalau 20.000 atau 1.400 derajat Celcius, 1.600 derajat Celcius, maka dia akan puncaknya akan bergeser dan energi yang dipancarkan juga akan meningkat. Jadi dia akan bergeser ke lambda yang lebih Besar. lebih kecil kalau suhunya dinaikkan. Nah, ini adalah yang disebut sebagai hukum pergeseran wind. Dan itu adalah persamaannya yang bisa jadi hukum pergeseran wind itu menyatakan lambda maksimum dikalikan dengan temperatur itu adalah konstanta, tidak berubah. Dan R lambda itu adalah bentuk kurvanya, persamaannya seperti itu yang bisa mereplika si kurva pengamatan seperti itu. Nah, konsekuensinya apa? Apa konsekuensinya? Anda pernah pakai kompor minyak tanah? Warna apinya apa? Biru, merah. Minyak tanah? Iya, tergantung sumbunya. Sumbunya biasanya biru siap bagus, Pak. minyak tanah. Minyak tanah mah jarang biru. Minyak tanah? Iya, Ya ada ya. ada minyak. merah, ada yang biru. Kalau gas? Biru. Energinya yang lebih banyak mana? Biru. Jadi itu menunjukkan apa namanya? Jadi kalau itu bisa digunakan untuk mendeteksi warna tanur tuh, furnace. Iya. Jadi kalau furnace yang semakin keputih-putihan, semakin kuning, maka suhunya akan semakin tinggi. Kalau dia kemerah-merahan itu berarti agak relatif rendah. Nah, itu hukum pergeseran ini. Jadi pakai ini. Nah, kemudian ini ada suhu dan warna ya. Jadi kita bisa mata kita ada perceived color. Apa yang dimaksud dengan perceived color? Warna yang dirasakan atau yang diterima oleh detektor atau mata. Jadi kalau suhunya 2000 sampai 4000 derajat Celcius itu akan terlihat biru keputih-putihan. Kalau 6000 derajat Celcius itu putih. Kemudian 5700 juga putih, 2500 itu akan berwarna kuning, 1600 itu orange, kemudian kalau merah itu berarti sekitar 400 derajat Celcius. Jadi kalau api itu masih suhunya kecil ya. Yang api biasa yang dibakar kayu, ada bakar kayu itu baru sekitar 400-an, 600-an derajat Celcius. Tapi kalau kompor itu sebenarnya bisa sampai puluhan ribu. Tapi kok nggak meleleh besinya? Cuman di titik itu yang suhunya tinggi. Apa maksudnya? Iya. Makanya kalau pakai las dan lain sebagainya, kan ada las kan? Sering lihat gitu yang Las itu kan bukan las listrik, tapi las gas, torch gitu ya. Itu kan dia bisa melelehkan besi kan. Kenapa? Torchnya itu yang suhunya bisa ribuan derajat Celcius. panas banget, bahaya itu. Iya, itu torchnya itu. Dan itu warna. Nah, kemudian untuk ultraviolet sampai inframerah, ini kita buat klasifikasinya. Nah, UV itu dibagi lagi, ada UVC, B, dan E. Jadi yang paling kecil frekuensinya itu A, kemudian nanti yang paling tinggi adalah C. Jadi energinya semakin besar. Jadi makanya nanti ada label kan, kalau Anda yang suka kosmetik atau sunscreen, UVC, UVA gitu. Itu
maksudnya adalah dia efektif menyerap pada panjang gelombang berapa. Kemudian ultraviolet, blue, green, ini pembagian untuk cahaya tampak, orange, red, kemudian inframerah. Inframerah tidak terlihat tapi bisa dirasakan dalam bentuk panas nih sebenarnya. Nah, kemudian mata kita juga punya detektor cahaya, dan itu ada beberapa jenis. Jadi detektornya ada beberapa tipe di mata kita. Jadi ada yang bentuk rod. Jadi rod itu seperti batangan. Jadi seperti kapur ini. Jadi ini bisa terlihat di sini. Jadi ini bentuknya adalah rod. Jadi ini seperti rod. Yang ini seperti kon. Kon itu sebenarnya kerucut begitu. Seperti kayak anunya es krim kebalik gitu. Itu yang bentuknya kon. Jadi ada yang rod, ada yang kon. Yang rod itu sensitivitasnya tinggi, tapi dia hanya efektif bekerja dari 400 sampai 600. Kemudian yang kon itu dia punya beberapa kemampuan untuk bisa melihat blue, green, sama red gitu. Jadi dia punya sensor yang sensitif terhadap panjang gelombang tertentu saja. Itu detektor manusia. Jadi kita punya dua detektor yang balance. Nah, kemudian ini, mata kita itu juga kadang-kadang bukan melihat warna aslinya. Jadi kalau saya punya ada sumber green, hijau, kemudian digabungkan dengan yellow, red, digabung, mata kita itu akan melihat ini sebagai warna kuning. Tetapi kalau dideteksi itu masih akan terpisah menjadi red dan green. Nah, tapi kalau yellow itu di detektornya, kalau ada sumber yellow yang keluar, detektornya akan tetap mendeteksi yellow. Tetapi mata kita itu akan melihat dia sebagai apa? Red and green. Jadi cahaya yang terlihat. Jadi mata kita itu sebenarnya kadang-kadang ya persepsi. Ini kenapa warnanya hijau? Karena dia menyerap cahaya merah dan karena itu adalah dia menyerap cahaya yang kombinasinya adalah warna hijau. Jadi yang diteruskan itu beda. Tapi kalau Anda melihat api warna merah, itu berarti mata Anda melihat panjang gelombang hijau merah. Karena merah yang dapat emisi. Tapi kalau itu pantulan, itu apa? Kalau Anda pantulkan nanti ini pakai cahaya putih, itu adalah cahaya yang dipersepsikan di mata warna hijau. Ada yang lain diserap. Tapi kalau Anda ganti lampunya, warnanya itu bisa beda kan? Ganti lampu yang menerangi. Karena itu adalah yang dipantulkan, sebagian sudah diserap. Tapi kalau dia sourcing langsung dia akan punya warna yang sama. Kalau yang buta warna gimana? Buta warna? Ya berarti dia nggak bisa. Ada total atau parsial? Kalau yang parsial? Kalau parsial berarti dia salah satu sensornya tidak efektif bekerja. Yang kalau rednya nggak bekerja masih ringan, karena greennya masih sedikit bisa mengkompensasi. Tapi kalau blue atau semuanya ini nggak ada, ya berarti dia nggak bisa membedakan blue, green sama red. Jadi warnanya nggak ada ya, hitam putih aja intensitas. Hitam berarti intensitasnya rendah, putih berarti intensitas tinggi. Jadi kalau ini berarti dia melihat pantulan cahaya yang banyak, sementara hitam itu berarti pantulan cahayanya sedikit.
Jadi kalau ini berarti dia bisa melihat ini gelap sama ini terang. Lebih gelap terang aja. Tidak bisa melihat warna, itu namanya buta warna. Ada yang buta warna? Kalau gini parsial masih boleh. Kalau ketahuan nggak boleh. Nah itu yang terjadi. Jelas? Nah kemudian ini matematikanya. Jadi gelombang itu dinyatakan dengan persamaan gelombang. Jadi kalau Anda nemu nanti merumuskan sistem, terus kemudian setelah diutak-atik ketemu bentuknya seperti ini, maka dia pasti akan membentuk gelombang di dalam sistem tersebut. Nah solusinya adalah nanti fungsi sinus atau cosinus atau dalam bentuk eksponensial imajiner. Ini kan sinus cosinus juga, jadi kita bisa menggunakan ini. Nah kemudian ada beberapa besaran, lambda itu adalah 2pi per k. Jadi ini dari ada sinus kx min omega t. Jadi k itu adalah yang disebut sebagai frekuensi apa? Spasial, perubahan di jarak. Sementara omega itu adalah frekuensi temporal, perubahan di periode di waktu. Jadi lambda itu akan sama dengan k, kemudian omega itu sama dengan Q frekuensi. K itu punya hubungan antara k dengan omega adalah kecepatan cahaya. Jadi omega per k itu sama dengan c. Nah omega itu 2pi per tau. Ini adalah periode gelombang dalam domain waktu. Atau juga kita punya lambda dikali frekuensi itu sama dengan c. Nah itu besaran-besaran saya hanya mengingatkan. Nah bagaimana dengan gelombang elektromagnetik? Jadi gelombang elektromagnetik ini adalah persamaan gelombang. Jadi gelombang elektromagnetik itu kita bisa menyatakan bahwa medan listriknya juga memenuhi persamaan gelombang, medan magnetnya juga memenuhi persamaan gelombang. Nah ini adalah kecepatannya. Jadi kecepatan cahaya itu adalah sebenarnya 1 per akar mu0 epsilon 0. Nah rasio antara medan listrik sama medan magnetnya itu akan dipengaruhi oleh mu dengan c. Jadi itu akan berkaitan dengan kecepatan cahaya. Jadi ini sudah fix. Jadi artinya apa? Gelombang elektromagnetik itu rasio perbandingan antara medan listrik dengan medan magnetnya sudah tertentu. Dia akan bergantung kepada kecepatan cahaya. Nah persoalan kecepatan cahaya itu tetap atau berubah-ubah. Tergantung medianya. Kalau di vakum ya tetap kecepatannya segitu. Kalau medianya semakin padat maka kecepatannya akan semakin melambat. Jadi dia bergantung pada media. Jadi kecepatan cahaya di udara di sini sama kalau Anda nembakkan senter, nyalakan lampu senter di akuarium, cahayanya bergerak, maka kecepatan cahaya di dalam air di akuarium itu akan lebih lambat dibandingkan dengan di fasa gas. Jadi itu berbeda ya. Nah terus kemudian ada karakteristik. Jadi karena dia berbeda, maka ini kita harus membahas propagasi. Propagasi itu berarti perjalanan gelombang di dalam media. Jadi ini perbandingan antara kecepatan rambat di media. Media itu bisa berarti di air, di udara, atau di kaca seperti ini, di gelas, atau di logam, atau di apapun, material apapun. Nah, yang menyatakan rasio atau perbedaan kecepatan rambat di media dengan vakum itu adalah indeks refraksi. Jadi C itu adalah kecepatan cahaya di vakum, di dalam vakum. Jadi yang besarnya 2,99 kali 10 pangkat 8 meter per second. Terus kemudian V ini adalah kecepatan rambat di media, misalnya di dalam air. Nah rasio itu adalah sama dengan N itu lebih besar dari 1. Karena kecepatan rambat di media itu selalu lebih rendah daripada di vakum.
Jadi kalau indeks biasnya besar artinya apa? Semakin lambat di dalam media. Nah ini perumusannya ya. Jadi, nah yang menarik adalah indeks bias itu akan berkaitan dengan permivitas konstanta dielektrik. Jadi sebenarnya Anda bisa tahu kalau konstanta dielektriknya besar, berarti dia lebih kuat menghambat pergerakan cahaya. Jadi itu informasi yang penting, kecepatan lambatnya lebih rendah. Nah persoalannya juga indeks bias itu bergantung pada frekuensi. Di frekuensi yang berbeda, kemampuan dia untuk menghantarkan cahaya juga berbeda, sehingga dia harus berkaitan berubah dengan frekuensi. Nah, kalau kita menyatakan medan listriknya dalam persamaan seperti ini, ada Kx min omega T, maka K-nya itu akan berhubungan dengan ini mu itu permeabilitas magnetik, materi ya, atau kalau di materi dia mu, kalau di vakum dia mu 0, epsilon itu adalah konstanta dielektrik. Kemudian omega itu berarti frekuensi cahayanya, ini adalah sigma itu adalah konduktivitas listrik di dalam media tersebut, dan ini adalah omega. Jadi K ini itu adalah fungsi kompleks, ya, jadi fungsi kompleks. Nah kalau dia nol konduktor, maka sigmanya adalah 0, konduktivitasnya 0, maka yang ada adalah bagian real saja, atau K itu bilangan gelombang di sini 2 pi per lambda itu akan berkaitan dengan indeks bias, frekuensi dan kecepatan cahaya di vakum. Itu kita ingat-ingat seperti itu. Nah persoalannya muncul kalau konduktor. Konduktor itu muncul ada bagian imajinernya. Nah di sini nanti diklasifikasikan lagi. Kalau konduktor lemah itu berarti K2-nya lebih kecil dibandingkan dengan K1. Kalau konduktornya tinggi itu biasanya K1-nya sama dengan K2. Jadi K1 sama dengan K2. Jadi ya, itu artinya apa? Kalau Anda ini ada bersifat isolator seperti kaca. Terus kemudian Anda logam besi atau logam platina atau apa, sama-sama Anda tembakan cahaya, maka pergerakan cahaya di kaca dengan di besi atau di platina, logam platina itu berbeda, atau di emas itu berbeda. Jadi nanti kita akan dari sini kita bisa tahu, jadi sifat optik dari material itu juga bergantung kepada sifat elektroniknya. Kemampuan menghantarkan listrik itu akan mempengaruhi kemampuan dia menghantarkan atau berinteraksi dengan cahaya. Nah, jadi kita punya indeks bias, indeks refraksi, itu ada dua bagian juga. Bagian real sama bagian imajiner. Jadi bagian real itu adalah berkaitan dengan K1, bentuknya adalah CK1 per omega, sementara bagian imajinernya kappa itu berkaitan dengan indeks bias imajiner dalam bentuk CK2 per omega. Nah, kalau yang kappa ini itu kalau dia konduktor yang jelek itu persamaannya adalah seperti ini. Sementara kalau konduktor yang bagus itu akan persamaannya seperti ini. Yang paling penting di sini adalah konduktivitasnya. Jadi kalau dia pun konduktor ya bergantung dengan nilai konduktivitasnya. Meskipun dia konduktor yang jelek, tapi dia masih punya nilai konduktivitas. Sementara kalau good konduktor dia akan dalam bentuk akarnya seperti ini. Kita punya bentuk seperti ini. Jadi itu penting kita perhatikan. Nah kemudian ada besaran lain yang namanya vector pointing. Vector pointing ini adalah perkalian cross antara medan listrik dengan medan magnet. Jadi ini adalah vector pointing namanya. Nah vector pointing ini kenapa penting? Karena vector pointing itu berkaitan dengan jumlah energi yang ditransmisikan per satuan waktu, per satuan luas.
Sehingga kalau dirata-rata kan vektor pointing itu akan sama dengan intensitas. Jadi intensitas itu akan berkaitan dengan vektor pointing rata-rata. Nah ini akan sama dengan persamaan ini. Itu persamaan yang terkenal kan, persamaan Lambert-Beer itu. Jadi ini akan berkaitan dengan vektor pointing. Jadi nanti kita kalau Anda diberikan cahaya, kemudian kita tahu medan listrik dan medan magnetnya, maka kita bisa menentukan intensitasnya sebenarnya berapa. Nah, alfa di sini dalam persamaan ini, persamaan Lambert-Beer itu berkaitan dengan kappa dan frekuensi. Jadi ini berkaitan dengan kapanya saja, bagian imajinernya. Nah, ini disebut sebagai koefisien atenuasi. Jadi semakin berapa besar dia bisa tembus masuk ke dalam material. Kalau alfanya besar berarti kemampuan tembusnya besar atau kecil? Besar. Kecil. Karena dia diserap oleh material, dia nggak bisa tembus. Jadi kalau saya punya material, kemudian makanya artinya apa? Kalau Anda punya isolator seperti kaca, itu konduktivitasnya jelek, maka atenuasinya besar. Karena dia tidak diserap oleh elektron-elektron sehingga dia cahaya tembus, maka dia transparan. Transparan itu artinya cahaya yang datang dari luar tidak dilemahkan, tidak diserapkan. Berarti koefisien absorpsinya rendah, atenuasinya besar. Nah, ini namanya attenuation depth. Ini untuk konduktor dan yang non konduktor. Nah, itu rumusan-rumusan dasar ya. Berarti nanti kita akan membagi dari material atau sifat optik dari material yang bersifat konduktor dan yang bersifat non konduktor. Jadi kita bisa mengklasifikasi sifat material itu dari dua. Nah, makanya apa? Logam itu tidak transparan kebanyakan. Betul? Kita nggak, logam itu pasti diserap semua cahaya. Terus kemudian logam itu punya satu sifat. Sifatnya apa? Logam mengkilap kan gitu. Kemudian warnanya kan sama-sama semua metalik gitu kan, warna-warna abu-abu metalik. Kenapa seperti itu? Kecuali emas sama tembaga. Kenapa yang emas dan tembaga warnanya berbeda dengan logam-logam yang lain? Nah, itu kita lihat. Jadi apa yang terjadi di situ yang menyebabkan itu, namanya kita akan membahas sifat optik dari konduktor. Nah, sebenarnya sifat optik dari konduktor itu tidak menarik nih. Nanti berarti kita bisa membagi sifat optik itu dari 3 jenis material: konduktor, isolator, sama semikonduktor. Yang fenomena yang paling banyak yang gimana? Semikonduktor. Yang konduktor itu sedikit, isolator juga sedikit. Yang semikonduktor itu yang banyak fenomena, yang bisa dimodifikasi macam-macam itu di semikonduktor. Makanya Karena apa? banyak. Karena kita bisa mempengaruhi konduktivitasnya. Akibatnya kita bisa mengubah sifat optik dari material tersebut. Jadi itu filosofi yang dipegang oleh material desain sekarang ini. Jadi justru yang kalau orang cuma punya satu sifat, itu nggak menarik. Makanya kayak ada orang yang Orang serius berbagai- itu aja berarti serius. Orang guyon aja juga nggak menarik. Coba perhatikan. Pelawak-pelawak yang terkenal dulu. biji tumpul. Cuman satu pelawak itu. Di tuanya kan biasanya langsung meredup, terus banyak utang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hidupnya cuma ngelawak ya, kayak Cuma orang itu udah saja. bosen gitu. Hati-hati di situ. Orang cuma bosen gitu jadinya. Oke, kalau kalian mau mengembangkan karir sekarang, kalian jangan punya cuma satu skill. Habis. Tapi juga jangan banyak-banyak, nanggung semua itu. Maksudnya di tengah-tengah kayak semikonduktor.
Yo, Jangan isolator, jangan trendingnya konduktor, itu gitu. tapi yang di tengah-tengah situ itu penting. Ya, jangan cuma punya satu skill. Begitu sudah nggak dipakai, habis. Selesai. Oke, ada pertanyaan? Itu nanti jam 6 baru keluar ya Iya Pak. Soal soal baik. dalam bentuk PDF.